Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang kedua, yaitu mengenai etika dan standar profesi audit internal. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan definisi dari apa itu audit internal, selanjutnya kita harus memahami bagaimana sih seorang auditor internal itu harus bertindak seperti itu. Selain itu, di dalamnya juga ada hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang auditor internal ketika dia melakukan proses audit. Nah, jadi kode etik dan standar profesi harus ada. Kenapa kok harus ada? Hal itu untuk memberikan keyakinan dan jaminan integritas yang tinggi bagi perusahaan atau lembaga. Jadi ketika profesi audit internal ini memiliki kode etik dan di dalamnya ada standar yang berisi aturan-aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang auditor internal, maka hal itu akan memberikan kepercayaan, memberikan integritas yang lebih tinggi bagi perusahaan yang memiliki audit internal. Tidak hanya perusahaan ya, lembaga-lembaga yang lainnya juga yang memiliki SKAI, maka akan dianggap lebih memiliki integritas dan bisa dipercaya. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki yang namanya kode etik dan standar profesi seperti itu. Jadi di sini kita akan tahu apa aja sih kode etik yang ada di dalam profesi auditor internal, kemudian hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan juga ada di sana. Nah, untuk yang pertama kita mempelajari dulu mengenai kode etiknya ya. Jadi apa itu kode etik? Jadi kode etik itu merupakan prinsip yang relevan terhadap profesi dan praktik audit internal. Artinya berisi aturan-aturan yang memang sesuai dengan yang seharusnya, yang berhubungan dengan profesinya. Jadi mengenai perorangannya, bagaimana sikapnya seharusnya, bagaimana sifatnya seharusnya yang namanya seorang auditor internal, dan prakteknya. Jadi kalau kita ngomong prakteknya itu kegiatannya itu apa saja ketika melakukan proses audit dan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh seorang auditor internal. Kemudian yang kedua, peraturan pelaksanaan yang menjelaskan norma tingkah laku auditor internal yang diharapkan. Jadi yang diinginkan itu seorang auditor bertindak itu seperti apa. Nah, sikap seperti apa, norma dan aturan seperti apa yang harus dimiliki seorang auditor internal. Nah, itu diatur di dalam kode etik ini. Nah, untuk sebelum kita membahas lebih dalam, untuk kode etik ini akan kita bahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan dari etika. Kenapa sih kok perlu memiliki etika yang namanya seorang auditor itu? Yang kedua adalah daya guna, manfaatnya. Apa sih manfaatnya kalau auditor itu memiliki etika? Kemudian yang ketiga adalah mengenai prinsip-prinsip kode etik yang diatur oleh IIA. Jadi apa saja prinsip-prinsip yang diatur, nah itu nanti akan kita bahas bersama. Dan yang keempat adalah peraturan perilaku, jadi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang auditor internal. Nah, yang pertama kita ke tujuan dulu. Jadi memang tujuan kode etik adalah untuk mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. Jadi memang dibangun etika ini tidak serta-merta ada, memang dia istilahnya yang namanya auditor internal, dia itu dilatih dan diharapkan menjunjung tinggi yang namanya kode etik ini, sehingga budaya etik itu akan berjalan secara keseluruhan, jadi secara berlanjut juga. Jadi yang namanya auditor internal itu kalau sudah paham kode etiknya, jadi diharapkan ketika nanti dia bekerja sebagai seorang auditor internal, ketika dia mempraktekkan apa yang artinya itu apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan audit, dia memiliki kode etik sebagai pegangan seperti itu. Kemudian untuk daya guna. Nah, kode etik ini kenapa sih kok diterapkan? Nah, kode etik diterapkan oleh individu atau entitas yang memiliki audit internal. Penyimpangan yang dilakukan oleh auditor internal terhadap kode etik akan dievaluasi dan diproses melalui peraturan yang dibuat oleh IIA dan panduan administrasi. Jadi manfaatnya adalah yang ketika dia itu
seorang auditor ini memiliki kode etik, maka itu akan istilahnya itu menghindarkan dia dari melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu. Kalaupun ada beberapa auditor yang masih dia istilahnya itu melanggar dari kode etik, maka ketika ada kode etik yang telah disahkan oleh IIA akan ada evaluasi, akan ada peraturan mengenai punishment apa yang akan diberikan oleh Institut Internal Audit kepada personal tersebut. Nah, hal itulah nanti akan berguna baik baik mencegah maupun untuk mengatasi. Jadi untuk istilahnya punishment. Nah, itu nanti aturannya ada di dalam kode etik yang dikeluarkan oleh IIA tersebut. Baik, untuk yang ketiga adalah mengenai prinsip-prinsip kode etik yang dikeluarkan oleh Institut Internal Audit. Jadi ada 4 poin di sana. Yang pertama ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Untuk integritas itu merupakan kepercayaan yang dibangun oleh seorang auditor internal dan memberikan dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukan. Seperti itu. Jadi ketika seorang auditor internal itu memiliki integritas yang baik, maka image-nya itu orang-orang melihat istilahnya akan percaya dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia jelaskan. Karena apa? Karena orang itu memiliki integritas yang baik seperti itu. Kalau seandainya seorang auditor internal istilahnya punya image integritasnya itu buruk, maka kepercayaan dari orang-orang itu tadi pasti akan ikut menurun seperti itu. Yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas adalah auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas yang tinggi, artinya dia itu profesional, dia tidak proses yang dia lakukan pemeriksaannya itu tidak terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya gitu loh. Jadi penilaiannya itu benar-benar yang seimbang, relevan, dan sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan. Kerahasiaan ini berkaitan dengan informasi yang dimiliki oleh seorang auditor. Jadi auditor internal ini diharapkan memiliki prinsip kerahasiaan. Jadi dia tidak boleh menyebarkan informasi yang ada di dalam perusahaan seperti itu. Jadi kerahasiaan ini patut untuk dijunjung tinggi seperti itu, sehingga dia memiliki istilahnya akan dianggap sebagai profesional. Jadi meskipun seandainya dia istilahnya memiliki kenalan di tempat perusahaan tersebut di audit, nah itu tetap saja istilahnya dia harus merahasiakan apa yang ada atau permasalahan apa yang ada di dalam perusahaan itu yang berkaitan dengan ranah seorang auditor internal seperti itu. Dan yang keempat adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan seorang auditor internal. Jadi memang auditor internal itu tidak hanya eksternal ya, internal juga diharapkan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai sehingga dia bisa menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan perilaku. Nah, ini kembali ke 4 poin tadi. Jadi untuk peraturan perilaku juga poinnya melihat dari yang tadi. Jadi yang memang harus dimiliki adalah integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Nah, berkaitan dengan integritas, hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang audit internal dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang auditor internal. Untuk yang integritas, yang pertama menjalankan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab. Saya rasa sudah jelas ya. Jadi seorang auditor internal itu memang harus jujur, pasti itu, kemudian rajin atau tekun, dan bertanggung jawab, artinya menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya. Kemudian yang kedua harus menaati hukum yang berlaku, baik hukum itu aturan yang ada di luar perusahaan maupun aturan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan yang tidak terpuji, baik bagi profesi audit internal maupun organisasi.
Kemudian yang terakhir adalah menghormati dan memberikan kontribusi bagi tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Jadi memang seorang auditor internal diharapkan memberikan value bagi perusahaan tersebut sehingga tujuan perusahaan akan dapat tercapai seperti itu. Dan cara-cara untuk pencapaian tersebut harus secara etis, artinya tidak boleh melanggar hal-hal baik secara hukum maupun norma yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian yang kedua adalah objektivitas. Nah, yang pertama adalah perilaku yang harus dimiliki berkaitan dengan objektivitas, tidak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas atau hubungan yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian mereka. Partisipasi ini mencakup aktivitas-aktivitas atau hubungan-hubungan yang bertolak belakang dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu keputusan profesional mereka. Yang ketiga, mengungkapkan semua fakta material yang diketahui. Jadi memang untuk objektivitas perilaku seorang auditor harus sesuai, artinya dia bekerja sesuai fakta gitu loh. Jadi apa yang ada di lapangan yaitu yang harus dilaporkan. Jadi dia harus bersikap objektif, tidak memihak pada salah satu departemen atau salah satu orang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kerahasiaan. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh bagi tugas mereka. Yang kedua adalah tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Dan yang terakhir adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan penalarannya ya yang dimiliki oleh seorang auditor internal. Yang pertama adalah menjalankan jasa jika auditor memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menjalankan jasa audit internal sesuai dengan standar praktik profesional audit internal dan meningkatkan keahlian maupun efektivitas serta kualitas jasa audit secara terus-menerus. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai standar profesi audit internal. Jadi, standar ini dirilis di bulan Januari 2013, di mana pada tahun tersebut efektif diberlakukan juga. Dengan diterbitannya standar tersebut, seorang auditor internal maupun SKAI wajib untuk mengetahui standar yang terkait dengan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional, di mana dokumen standar IIA yang dapat diterapkan oleh auditor internal dikenal dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Auditor Internal atau SIPPAI. Tujuannya kenapa sih kok ada SIPPAI ini atau Standar Profesi Auditor Internal ini, untuk apa? Seperti itu. Yang pertama adalah menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik audit internal yang seharusnya. Jadi memang harus ada prinsip-prinsipnya, apa saja yang seharusnya dilakukan pada praktik audit internal seperti itu. Yang kedua adalah memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai aktivitas audit internal yang mempunyai nilai tambah. Jadi harus dengan adanya SIPPAI ini diharapkan bisa memberikan kerangka. Jadi memberikan semacam kerangka jalannya aktivitas auditor internal ini seperti apa gitu, sehingga diharapkan dari kegiatan atau aktivitas seorang auditor internal tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kerangka dasar pengukuran kinerjanya. Jadi kalau tadi kerangka dasar pelaksanaannya, kemudian untuk yang poin ketiga adalah untuk pengukuran kinerjanya ketika sudah dilaksanakan, bagaimana cara mengukur kinerjanya. Nah, ini ada di dalam standar profesi audit ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan proses dan operasi organisasi seperti itu. Nah, untuk standar
Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa standarnya ini ada dua ya. Jadi ada standar atribut dan ada standar kinerja. Untuk standar profesi atribut ada 4 poin di sana, di mana 1000, 1100 itu nomornya, gitu, semacam nomor undang-undangannya. Kemudian untuk kinerja, dia lebih banyak lagi aturannya, ada 7. Jadi kalau atribut ini, kalau kita bisa lihat dan kita pahami, ini berkaitan dengan personalnya si auditor internal gitu loh. Jadi apa yang melekat dari dalam si auditor internal. Sedangkan kalau yang standar kinerja ini, dia merupakan apa ya, proses auditnya. Jadi hal-hal yang dilakukan, yang diatur ini berkaitan dengan nanti ketika audit tersebut dilaksanakan di lapangannya itu seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan standar kinerja. Jadi kalau standar atribut ini berkaitan dengan personalnya si auditor internal, sedangkan standar kinerja ini berkaitan dengan proses auditnya bagaimana, seperti itu. Coba kita bahas satu-satu mungkin secara singkat. Nah, untuk standar atribut, yang pertama adalah tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Jadi ini isinya adalah tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus dinyatakan secara formal di dalam piagam audit internal yang konsisten pada definisi audit internal, kode etik, dan standar. Kepala SKAI secara berkala melakukan review terhadap piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk mendapatkan persetujuan. Jadi hal ini merupakan aturan atau aturan secara tertulis yang dimiliki oleh SKAI di tiap perusahaan. Jadi yang namanya piagam audit internal istilahnya tiap perusahaan itu mungkin bisa berbeda gitu, tergantung dari audit internal yang ada di dalam fungsi audit internal yang ada di dalam perusahaan tersebut, di mana ketika sudah diatur tujuannya, kewenangannya, dan tanggung jawabnya apa, maka dikomunikasikanlah kepada pihak manajemen dan perusahaan. Kalau seandainya pihak manajemen, komisaris, direktur itu setuju, maka itu akan disahkan dan menjadi semacam aturan dasar bagi seorang auditor internal ketika dia menjalankan tugasnya di dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah di nomor 1100 mengenai independensi dan efektivitas. Nah, ini berkaitan dengan personalnya si auditor ya. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa yang namanya seorang auditor internal itu dia harus independen. Dia harus independen, artinya dia tidak boleh memihak apa yang ada, departemen apa yang di perusahaan, atau memihak secara personal. Nah, itu tidak boleh. Jadi dia memang harus bekerja sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, seperti itu, dan bekerjanya harus secara efektivitas, artinya itu tujuannya itu tercapai, seperti itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan keahlian dan kehati-hatian profesional. Nah, keahlian dan kehati-hatian profesional ini bahwasanya seorang auditor ini harus memiliki keahlian yang cukup, artinya yang memadai, yang sesuai dengan bidangnya, dan dia harus cermat berkaitan dengan profesionalnya, seperti itu. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. Aktivitas audit internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi memang harus memiliki keahlian di dalam profesi auditor internal tersebut. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan standar atribut adalah jaminan kualitas dan program pengembangan. Jadi yang namanya auditor internal dia harus selalu mempush dirinya dalam hal pengetahuan dan keahlian. Jadi harus istilahnya itu dia harus bisa memberikan jaminan bahwa jasa yang dia berikan ini berkualitas. Seperti itu. Caranya bagaimana? Mungkin bisa dengan mengikuti program-program audit, workshop audit internal, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau upgrade kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor internal, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah standar kinerja. Standar kinerja yang pertama adalah mengenai pengelolaan fungsi audit internal. Jadi di sini
Kepala SKAI harus mengatur aktivitas audit internal secara efektif untuk memastikan bahwa aktivitas fungsi audit internal memberikan nilai tambah. Jadi memang harus dikelola dengan baik. Yang namanya fungsi audit internal ini fungsinya bagaimana, tugasnya apa, hal-hal yang patut dilakukan ini apa, kemudian rencana dalam 1 tahun apa saja yang akan dilakukan, rencana jangka panjangnya apa saja. Nah, itu harus sudah jelas di sana, sehingga tujuannya adalah si auditor internal ini, si fungsi audit internal ini dapat memberikan value bagi perusahaan. Itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan. Nah, mungkin kalian sempat membahas ya, kita sempat membahas di bab 1 kemarin berkaitan dengan pekerjaan dari audit internal itu memang dia titik beratnya adalah kepada 4 hal ya. Yang pertama adalah tata kelola, yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah tata kelola yang pertama, yang kedua adalah manajemen resiko, dan yang ketiga adalah pengendalian internal. Ada 3 ya. Ada 3 lingkup pekerjaannya seperti itu. Jadi nanti di aturan tersebut bisa dilihat tata kelola apa saja sih yang dilakukan di sana, kemudian tujuannya itu apa, kemudian untuk manajemen resiko juga apa saja yang dilakukan ketika berkaitan dengan manajemen resiko. Nah, itu ada diatur di dalam interpretasinya di standar lingkup pekerjaan. Untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa melihat di buku, di sana sudah ada jelas nomor sekian itu isinya begini, nomor sekian. Nah, ini kenapa saya tidak membahas semuanya, karena memang di sini ini sifatnya seperti undang-undang gitu loh, Dek. Jadi dia hanya aturan-aturannya saja. Jadi kalau kalian ingin lebih istilahnya lebih dalam lagi, kalian bisa dibaca. Di sana ada bahkan lebih rinci lagi untuk nomor 2 untuk tata kelola sendiri, manajemen risiko sendiri, dan pengendalian internal sendiri. Itu sudah ada aturannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan penugasan. Jadi pelaksanaan penugasan itu standarnya berisi tentang ketika proses audit internal itu dilaksanakan. Nah, hal-hal apa saja sih yang dilakukan di sana? Nah, itu ada di pelaksanaan penugasan, di mana secara ringkas pelaksanaan penugasan itu auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan dari penugasan. Nah, di situ nanti secara jelas ada mengidentifikasi informasi itu bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk analisis dan evaluasi itu apa yang dilakukan oleh seorang auditor. Nah, itu aturannya sudah dibuat seperti itu. Jadi itu merupakan aturan dasar untuk standar kinerja bagian pelaksanaan penugasan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah pelaksanaan penugasan ternyata ada aturan mengenai komunikasi hasil penugasan. Jadi ketika proses audit itu sudah dilakukan, hasilnya sudah keluar, nah itu perlu untuk dikomunikasikan kepada perusahaan, baik itu manajer, kemudian komisaris, direktur, dan sebagainya. Nah, proses mengkomunikasikan tersebut ternyata ada aturannya juga. Nah, jadi ada aturan yang berkaitan dengan proses mengkomunikasikan tersebut, di mana secara garis besar sih mengkomunikasikan hasil penugasan ini harus yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Kemudian rekomendasi apa yang bisa diberikan oleh seorang audit internal. Nah, hal-hal tersebut telah diatur di dalam standar kinerja komunikasi hasil penugasan. Nah, untuk nomor 2400 di dalamnya tuh juga banyak sekali hal-hal yang diatur secara rinci di sana berkaitan dengan komunikasi hasil penugasan. Kemudian yang berikutnya ada pemantauan tindak lanjut. Jadi ketika sudah dikomunikasikan, nah ini kan setelah direkomendasikan hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si perusahaan, hal-hal apa saja yang harus dirubah. Nah, ini dilihat dari tindak lanjut dari perusahaan, sehingga perlu dipantau
apakah rekomendasinya dijalankan, apakah yang sudah disarankan itu dilakukan atau tidak. Nah, ini diatur di pemantauan tindak lanjut di nomor 2500 seperti itu. Nah, jadi Kepala SKAI harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen seperti itu. Jadi memang perlu dipantau, jangan sampai setelah audit selesai rekomendasinya keluar harus begini-begini ternyata tidak dilakukan. Otomatis kan itu hal percuma gitu loh. Jadi tidak akan segera selesai permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah resolusi penerimaan resiko oleh manajemen. Jadi jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat resiko yang mungkin menurut SKAI tidak dapat diterima oleh organisasi, Kepala SKAI harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa masalah tersebut tidak tercapai resolusi, Kepala SKAI harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Jadi memang semacam ada prosesnya gitu loh. Jadi kalau seandainya ada resiko atau ada permasalahan yang tidak terselesaikan, jadi tidak serta-merta langsung ke Dewan Komisaris. Jadi dia secara bertahap. Dia berkonsultasi dulu dengan manajemen senior. Kalau manajemen senior itu tidak bisa memberikan solusi berkaitan dengan resiko yang ada dalam perusahaan, maka naik lagi sampai ke Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris seperti itu. Dan hal itu telah diatur di dalam standar kinerja untuk yang nomor 2600, yaitu resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Oke, untuk yang selanjutnya adalah perkembangan standar di Indonesia. Jadi memang kalau di Indonesia itu standarnya diterbitkan oleh IIA Indonesia, kemudian ada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern BUMD. Nah, ini kan ya, kemudian ada YPAI, ada DSQIA dan PAII. Jadi standar di Indonesia, standar profesional audit internal di Indonesia ini telah berlaku sejak 1 Januari 2005 hingga sekarang. Jadi yang telah kita pelajari tadi itu merupakan secara mungkin itu secara singkat standar-standar yang telah diatur di dalam SPAI di Indonesia seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai kode etik dan standar profesi auditor internal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan untuk saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.